sejak gue berhenti melakukan 7 hal ini. Yang pertama, yaitu hilangin energy vampires namanya. Yaitu orang-orang yang datang ke lu pada saat mereka lagi butuh doang. Ada tipe ya, dimana orang itu cuma datang pada saat mereka lagi butuh, atau orang itu cuma datang ketika lu itu lagi di atas. Pada saat mereka lagi down hidupnya, mereka itu bakal cari lu. Tapi pada saat mereka lagi di atas hidupnya, mereka nggak mau cari lu. Ini namanya itu bukan teman, ini namanya itu gue sebut liabilities ya, atau beban. Ini salah satu hal yang kalian harus cut di dalam hidup kalian. Lu harus mulai audit ya, siapa teman-teman yang bisa bikin lu semangat ya, yang bisa bikin lu optimis, dan siapa teman-teman yang kalau lu ngobrol sama mereka tentang mimpi lu atau tentang kehidupan lu, justru malah bikin lu makin capek setelah itu, atau pada saat lu ngobrol itu capek. You are the average of the 5% you spend the most time with. Ya, jadi kalau kalian spend waktu kalian sama 5 orang pemabok, ya lu bakal jadi orang pemabok ke-6. Kalau lu spend waktu 5 orang sama yang produktif, lu bakal ikutan ketarik jadi produktif juga. Jadi pertemanan atau circle lu itu harus lu evaluasikan. Tapi seiring waktu berjalan, quality of life lu itu bakal mengikuti 5 orang terdekat lu. Jadi perhatikan 5 orang terdekat lu itu kayak gimana. Cut yang lu rasa mereka ini nggak kasih impact positif ke hidup lu, atau justru bikin hidup lu itu semakin capek. Ini ibaratnya kayak ada freezer ya. Freezernya itu lingkungan. Ini kalian itu mau masukin barang sepanas apapun ke sana, atau lu punya pendirian sekeras apapun, tapi kalau lu masukin ke freezer long enough, lu masukin ke kulkas lu cukup lama, ujung-ujungnya barang panas ini bakal jadi barang yang dingin, atau dia nggak bakal jadi panas lagi. Ini sama juga kayak hidup kalian. Ketika kalian itu punya pendirian, tapi circle lu ini yang bisa narik lu ke bawah doang kerjanya, ya ujung-ujungnya lu nggak bakal grow. Yang kedua, ya berhenti ambil advice dari orang yang salah, atau tanya advice ke semua orang. Kebanyakan orang ya, hidupnya itu stuck gara-gara mereka itu dengerin advice dari orang yang salah, dengerin pendapat atau nasihat dari orang yang salah. Kalau gue pengen minta advice tentang bisnis, ya gue tanya ke orang yang bisnis. Kalau gue pengen masuk ke Olympics, ya gue tanya ke orang yang langsung ke Olympics, udah pernah masuk ke Olympics. Kalau gue pengen viral, ya gue tanya ke orang yang udah pernah viral. Kalau misal gue pengen berotot, gue pengen nge-gym, ya gue pengen sehat, gue tanya ke orang yang sehat, bukan ke orang yang udah masuk rumah sakit dan sebagainya. Banyak orang minta advice ke orang yang tidak tepat. Lu minta advice bisnis ke orang yang gak punya bisnis, terusnya lu bingung kenapa lu gak dapet jawaban yang bener. Lu seharusnya tanya ke orang yang sudah pernah melewati fase itu. Jangan tanya advice ke orang yang salah. Hidupnya itu kalian kayak gitu. Yang ketiga, berhenti menyalahkan eksternal ya, atau orang lain. Berhenti blaming. Setiap kali kita nyalain orang lain, kita tuh lagi kasih kendali hidup kita ke mereka. Blaming atau menyalahkan itu nyaman, makanya semua orang itu lakuin. Karena mereka itu nggak perlu berubah, mereka itu nggak perlu ngambil tanggung jawab apa-apa. Tapi blaming ini atau menyalahkan keadaan ini punya satu harga mahal, yaitu orang itu kehilangan power atas hidup mereka sendiri. Orang itu kehilangan kendali atas hidup mereka sendiri. Kalau kita mulai ambil action semua yang terjadi dalam hidup kita, itu salah kita, maka kita mempunyai kendali atas hidup kita sendiri ke depannya. Misal ya kan,